Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana coba caranya ulat sekecil itu bisa nemuin satu daun favoritnya di tengah-tengah kebun yang luas banget? Apa dia cuma ngandalin hoki aja? Atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya kayak detektif super canggih yang punya segudang trik rahasia buat nemuin targetnya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Anggap aja kita lagi mau membongkar GPS super canggih yang dipakai sama para hama ini. Yuk, langsung kita pecahin kodenya. Oke, petunjuk pertama dan yang paling utama, penciuman. Percaya atau enggak, setiap tanaman itu sebenarnya kayak lagi nyemprotin parfum khasnya ke udara 24 jam nonstop. Dan para hama ini, hidung mereka itu super sensitif buat ngenalin aroma ini dari jauh. Ini ada ilmunya loh, keren banget. Namanya ekologi kimia. Gampangnya gini deh, ini tuh ilmu tentang gimana caranya makhluk hidup ngobrol satu sama lain, tapi bukan pakai suara, melainkan pakai bahasa aroma. Nah, setiap aroma unik yang dikeluarin tanaman ini secara ilmiah disebut VOC. Terus gimana cara kerjanya? Simple tapi super efisien. Pertama, partikel aroma masuk ke antenanya. Kedua, di dalam antena, aroma ini langsung dikunci sama protein khusus. Ketiga, sinyalnya langsung wus melisat ke otak. Dan yang keempat, otaknya langsung ngasih perintah. Oke, target ditemukan, serbu. Biar lebih gampang kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Kenalan nih sama ngengat punggung berlian. Dia ini suka banget makan kubis, tapi seleranya ini agak lain dari yang lain. Jadi gini, yang bikin ngengat ini tertarik itu bukan aroma kubis yang segar. Justru dia itu tergila-gila sama racun pertahanan si kubis. Iya, zat kimia yang seharusnya ngusir serangga, buat dia malah kayak aroma parfum paling mewah. Aneh banget kan? Oke, contoh kedua. Ini lebih gokil lagi. Namanya penggerek buah kopi. Kalau kita pikir pakai logika, dia pasti nyari aroma biji kopi yang wangi banget kan? Ternyata salah besar. Dia itu nyari sinyal yang jauh lebih spesifik. Sinyal itu adalah rasio 3:1. Tepatnya campuran antara metanol dan etanol dengan perbandingan 3:1. Aroma ini cuma keluar dari buah kopi yang udah matang sempurna dan mulai sedikit fermentasi. Jadi si penggerak ini benar-benar kayak ahli kopi yang cuma mau datang kalau racikan kimianya pas banget. Oke, jadi setelah dipandu sama aroma, si hama udah makin deket nih sama targetnya. Nah sekarang giliran indera penglihatan yang ambil alih. Matanya mulai nge-scan area sekitar buat milih target yang paling oke. Dan disinilah letak kejutannya. Buat hama, tanaman yang super sehat dengan warna hijau pekat itu justru kurang menarik. Mereka malah jauh lebih tertarik sama tanaman yang warnanya agak kekuningan. Kenapa? Ya karena warna kuning itu kayak sinyal yang bilang, "Halo, aku lagi sakit nih, pertahananku lemah." Target empuk kan? Dan yang lebih gila lagi, ada yang nebeng trik ini, yaitu virus. Virus ini pinter banget, dia bisa ngehack tanaman inangnya, bikin daunnya jadi kuning. Tujuannya apa? Buat manggil taksi online pribadinya, si kutu kebul, biar datang dan nyebarin dia ke tempat lain. Ini tuh strategi umpan jebakan yang cerdas banget dari si virus. Dia sengaja bikin tanamannya kelihatan menarik meskipun sebenarnya nutrisinya udah jelek banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting si kutu kebul datang, nyicip dikit, terus kena prank. Dia jadi bawa virusnya tanpa sadar. Abis itu dia terbang deh, nyebarin virus ke tanaman-tanaman sehat lainnya. Oke, hama udah mendarat di daun. Tapi tugasnya belum selesai loh. Sebelum dia mutusin buat makan atau ninggalin telur, dia bakal ngelakuin semacam quality control terakhir. Dia bakal nyicipin dan ngeraba permukaan daun buat konfirmasi. Coba deh bayangin kamu punya lidah di telapak kaki. Aneh kan? Tapi itulah superpowernya kupu-kupu. Mereka punya sensor perasa di kakinya. Jadi, mereka bakal ngetuk-ngetuk permukaan daun pakai kakinya buat nyicipin komposisi kimianya. Kalau rasanya udah pas, baru deh dia mau ninggalin telurnya di situ. Tentu aja, tanaman juga nggak mau diam aja. Mereka punya pertahanan fisik, contohnya kayak tanaman kedelai. Daunnya itu punya rambut-rambut super lebat yang disebut trikoma. Nah, buat ulat yang baru netes dan ukurannya masih kecil banget, hutan trikoma ini udah kayak labirin kawat berduri yang mustahil dilewatin. Kalau kalian pikir indera-indera tadi udah canggih banget, siap-siap. Soalnya kemampuan yang paling OP alias overpowered itu justru adanya di bawah tanah, di tempat yang gelap gulita. Pertama, pendengaran. Iya beneran. Ada beberapa jenis kumbang pengebor kayu yang bisa dengar suara klik
ultrasonik. Itu suara apa? Itu adalah suara teriakan pohon yang lagi stres karena kehausan. Buat si kumbang, suara klik ini tuh kayak bel makan malam, ngasih tahu ada pohon lemah yang siap diserang. Tapi, tunggu dulu, itu belum seberapanya. Kekuatan super yang paling pamungkas adalah kemampuan buat merasakan listrik. Serius, kalian nggak salah dengar. Jadi gini, patogen tanah kayak jamur Phytophthora itu ngeluarin spora super kecil yang bisa berenang di dalam air tanah. Nah, ternyata akar tanaman yang lagi tumbuh itu menghasilkan medan listrik yang super lemah di sekitarnya. Spora-spora ini bisa ngunci sinyal listrik itu dan ngejadiin panduan buat nyerang titik akar yang paling rentan. Ini beneran kayak rudal pencari panas versi mikro, canggih banget. Oke, jadi intinya apa? Setelah kita tahu semua trik-trik canggih para hama ini, terus gimana? Nah, disinilah bagian serunya. Para ilmuwan sekarang pakai semua pengetahuan ini buat ngehack balik sistem mereka, buat ngelindungin tanaman kita dengan cara-cara yang super jenius. Salah satu caranya adalah dengan tanaman jebakan. Idenya simpel, kita ngeprank hamanya. Contoh, di dekat kebun kubis, kita tanam tanaman Barberia vulgaris. Ngengat punggung berlian bakal suka banget sama aromanya dan naruh telurnya di situ. Padahal dia nggak tahu kalau daun tanaman ini tuh beracun buat anak-anaknya. Larvanya nggak bakal selamat. Jebakan yang sempurna. Jadi, begitulah dunia para hama. Jauh banget dari kata kebetulan. Mereka punya persenjataan sensorik yang luar biasa canggih. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Setelah kita tahu semua rahasia mereka, kira-kira ide prank jenius apa lagi ya yang bisa kita ciptakan buat ngelindungin tanaman kita di masa depan? Coba deh pikirin. Sampai jumpa di bahasan kita berikutnya.